Kembali pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat berjumpa ya di kelas yang diberi judul Masyarakat dan Teknologi ya, MASTEK kalau disingkat itu, KPM 337. Selamat datang untuk semuanya, welcome aboard ya. Kita akan bersama-sama di dalam kelas ini sepanjang satu semester ini. I hope you enjoy the class ya. Kita akan banyak diskusi juga itu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Masyarakat dan teknologi itu kodenya KPM 337, and then ini disampaikan dari Divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat, karena di KPM, as you know, kita ada punya 3 divisi ya, bukan divisi Siliwangi, ini divisi dalam ini apa namanya, semacam peminatan ya, peminatan bidang ilmu yang didalami gitu ya. Nah, kita punya di sini kita ada di dalam Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat. Saya harap divisi ini tempat Anda menikmati ya kuliah-kuliah yang menyenangkan ya. Namanya Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat desa itu masih dominan ya di Indonesia. Lalu kemudian tentu juga masih banyak hal yang perlu dikembangkan. Divisi ini sangat-sangat penting. Dan salah satu yang sangat penting ketika kita bicara sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat, of course itu adalah soal teknologi. Actually, it's not only in rural ya, tidak hanya di pedesaan, tentu saja soal teknologi ini di mana-mana di seluruh dunia ya. Itu teknologi itu sangat-sangat penting ya. Dan dalam konteks pengembangan masyarakat, of course, teknologi itu menjadi satu hal yang amat krusial ya dalam proses pengembangan masyarakat. Nanti kita lihat seperti apa peran teknologi dalam proses-proses sosial ya, dalam proses pengembangan masyarakat. So that's why I hope you enjoy the class. Saya harap Anda akan menikmati mata kuliah ini dan yang lain-lainnya di divisi ini ya. Oke, apa yang akan kita lakukan dengan mata kuliah ini kira-kira? What is it about ya? Kira-kira seperti apa ini? Nah, ini dia deskripsinya. Mata kuliah ini pada intinya menjelaskan hubungan timbal balik antara masyarakat dan teknologi. So itu basicnya. Basicnya mata kuliah ini adalah melihat hubungan timbal balik antara masyarakat, ya, society atau community dengan teknologi. Jadi kalau timbal balik artinya bagaimana masyarakat itu mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu teknologi, tapi sebaliknya juga bagaimana teknologi mempengaruhi proses-proses tumbuh kembangnya dan proses-proses sosial dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ini bolak-balik ya, ini saling mempengaruhi secara bolak-balik. Kenapa wajah saya jadi begitu? Something wrong, huh? Oke, saya rasa kurang nyaman Anda melihat saya kalau seperti itu ya. Saya harus what should I do? Oke. Sebentar ya. Apa yang terjadi? Saya kok jadi kayak robot begitu ya. Mungkin karena mata kuliah teknologi and society, jadi saya berubah jadi robot. Oke. Now, slide view and nah, sesungguhnya apa yang sedang kita lakukan bersama-sama ini pun ini adalah highly teknis teknologi ya, heavy technology application. Kita bisa kuliah seperti ini adalah karena teknologi. Otherwise, wah, bayangkan saudara kalau COVID datang belum ada teknologi kayak Zoom seperti ini, masa kuliahnya satu persatu di telepon gitu ya? It's impossible kan? Atau di ini lewat apa itu kalau tidak ada. Jadi ini memang teknologi yang luar biasa yang sedang kita gunakan even untuk kelas ini sendiri.
Nah, lalu akan dibahas faktor-faktor sosial budaya atau sumber yang mendorong perkembangan teknologi, lalu kaitan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, karena satu aspek dari kondisi masyarakat yang besar peranannya di belakangan ini terhadap perkembangan teknologi itu adalah ilmu pengetahuan, ya. Walaupun di awal-awal sebetulnya tidak demikian, tapi semakin ke sini peran ilmu pengetahuan itu menjadi dasar, ya, basic bagi perkembangan satu teknologi itu, ya. Nah, kemudian perkembangan teknologi dari pra-industri hingga era industri 4.0, jadi kita melihat nanti seperti apa in general, ya, tentu tidak bisa masuk detail satu persatu teknologi-teknologi yang berkembang, ya. Nanti salah satu teknologi yang akan kita lihat adalah teknologi komunikasi, ya. Teknologi komunikasi seperti yang kita lakukan sekarang ini kan kita menggunakan teknologi komunikasi yang istilahnya itu Internet of Things, IoT, ya, Internet of Things. Kemudian ada juga AI, Artificial Intelligence, itu berkembang luar biasa. Lalu kita lihat keragaman teknologi, artinya seperti apa teknologi itu perkembangan sekarang. Itu yang dimaksud dengan keragaman, itu ya, tampilannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Lalu di berbagai bidang, lalu difusi teknologinya seperti apa, penyebarannya, dan kemudian tentu bagian akhir utamanya ada beragam dampak perkembangan teknologi terhadap masyarakat, lalu bagaimana proses tata kelola, ya, tata kelola teknologi itu. Nah, itu isi, ya, deskripsi dari mata kuliah ini, sehingga sebentar lagi ini akan ditunjukkan topik-topik tersebut di dalam kuliah kita week by week, ya. Nah, apa yang diharapkan capaian pembelajarannya dari mata kuliah ini? Tentu saja sesuai dengan deskripsinya tadi, setelah mengikuti perkuliahan masyarakat dan teknologi ini, diharapkan bahwa Anda mahasiswa mampu menjelaskan, ya, pengertian dan keragaman teknologi di berbagai bidang itu, kemudian keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sumber-sumber perubahan teknologi serta difusi teknologi. Jadi seperti apa itu? Lalu kemudian menganalisis perbedaan tahap-tahap perkembangan teknologi dalam masyarakat sejak pra-industri hingga era 4.0. Lalu menguraikan beragam dampak perkembangan teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, itu kira-kira ininya. Sebetulnya ini ada yang sedikit kurang, ya. Saya harus revise sedikit ini antara sosial budaya dan ilmu pengetahuan dengan, ya, oke. Jadi sebenarnya ini mencakup bagaimana sosial budaya, ya. Memang teknologi part of sosial budaya, tapi kita bikin secara eksplisit, ya. Jadi menjelaskan pengertian keragaman teknologi, keterkaitan antara sosial budaya dan ilmu pengetahuan dengan teknologi dan sumber-sumber perubahan teknologi. Tentu sumber-sumber itu balik lagi ke sosial budaya ini sebetulnya. Nah, kira-kira itu yang diharapkan Anda akan peroleh atau memahaminya setelah mengikuti kuliah ini. Nah, ini adalah tim squad-nya, ya, yang mengajar mengelola atau menyampaikan mata kuliah ini. Kami ada tim, ketuanya saya sendiri sebagai koordinator, saya Rilus Kinseng. Kemudian ada Ibu Dr. Ratri, saya tidak tahu, Ibu Ratri apakah hadir? Mungkin Pak. Tidak bisa. Oh, hadir Bu Ratri. Oh, syukur, nanti bisa ini, ya, setelah ini bisa setelah saya selesai menyampaikan ini bisa say hello. Kemudian Ibu Dr. Nuraini Prasojo, apakah hadir? Oke. Kemudian Pak Iman Kanawireja, SPMSI, apakah hadir? Mungkin berhadir, karena
Oh, hadir. Oke. Thank you. Nanti akan saya kasih kesempatan sedikit untuk ini. And then kemudian Pak Rajib Gandhi, SKPM MSc, hadir. Kang Rajib? Hadir, Pak. Oke, nanti sebentar habis ini silahkan. Nah, ini untuk kelas praktikum, karena kita ada praktikumnya. Ketuanya itu koordinatornya Ibu Ratri yang tadi sudah, Pak Iman sudah, kemudian Pak Rajib sudah. Nah, ini ada untuk praktikumnya ada Ibu Widya, ya Widya Hasyan Situmeang, tapi pagi ini tidak bisa hadir karena sedang menguji, ya itu tadi informasinya. Oke, nah kemudian ini jadwal kita seperti sekarang ini, kuliahnya adalah setiap hari Kamis jam 8 sampai 9.40, ruangannya di ruangan masing-masing karena kita menggunakan link Zoom ya, Anda sudah tahu semua linknya. Kemudian kelas praktikumnya setiap hari Jumat, tomorrow ya, jam 8 sampai jam 10 itu ada praktikumnya. Itu ininya. Jadwalnya. Nah, ini sangat penting ya yang sekarang ini penilaian. Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya ini karena ada ini yang pedoman yang baru dari Dikti itu ya. Maka penilaiannya itu heavy-nya lebih beratnya itu di tugas dan proyek. Karena itu nanti akan dijelaskan lebih detail ya oleh koordinator praktikum waktu praktikum Bu Ratri, di mana tugas proyek ini 50% dari nilai Anda dari situ. So nanti be serious ya mengerjakan tugas itu karena itu kontribusinya besar sekali. 50%. Itu pun sebetulnya saudara-saudara dari pedoman yang diberikan ini kita compromise aja. Sebetulnya akan konon dalam penilaiannya penilaian terhadap university, terhadap sistem perkuliahan, harusnya nilainya akan lebih besar sebetulnya kalau tugas proyek itu lebih dari 50%. Tapi dikatakan minimal 50%. So we take the minimum ya, kita ambil yang minimal 50%. Nah, UTS dan UAS itu sumbangan nilainya tidak banyak. UTS 20%, UAS 20%, so lebih kecil daripada tugas dan proyek. Kemudian keaktifan itu ada 5% dan ada kuis nanti 5%. Nah, saya ingin jelaskan sedikit soal keaktifan. Saudara, keaktifan ini meliputi kehadiran saudara. Saudara hadir aja itu udah keaktifannya 70% lah ya, 70% atau 75%. Nanti kami akan fixkan itu ya. Jadi kalau sudah hadir aja itu sudah 70 atau 75%. Kalau Anda aktif misalnya bertanya atau memberikan komentar, memberikan komen, masukan, and so on and so forth dalam diskusi misalnya begitu ya, bertanya dan sebagainya. Nah itu nanti akan kita tambahkan lagi keaktifannya menjadi kalau aktif itu at least satu kali mungkin 80, kemudian lebih dari itu menjadi 85% seperti itu. Kira-kira itu keaktifan itu seperti itu ya dalam diskusi-diskusi baik di kelas kuliah maupun di praktikum. Nah lalu kemudian kuis, kami desain kuis ini ada 4 kali, 2 kali sebelum UTS, lalu kemudian 2 kali setelah UTS. Kami tidak akan beritahu kapan kuisnya, tetapi kuis itu simple saja, nanti itu multiple choice dan pilihan berganda dan benar salah itu ya. Dan setiap kali kuis itu tidak banyak ya ininya. Dan kuis itu adalah setelah kuliah selesai. Setelah kuliah selesai, lalu kami sampaikan kuis yang isinya adalah bahan kuliah tersebut. So be serious untuk mengikuti kuliah because you don't know ya when we will give a quiz ya. Itu tidak kami beritahukan kapan, tapi intinya 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. So you have to be ready every time you come to the class ya. Tapi basically tadi itu materi kuisnya adalah
dari bahan kuliah itu sendiri. Nah, huruf mutu penilaian sama, ini standar IPB, mungkin teman-teman yang dari UNAN ya, saya tidak tahu di UNAN seperti apa sistem penilaiannya, tapi di IPB ini standar ya. Jadi nilai 80 ke atas itu adalah A, 75 sampai 79,9 itu adalah AB, 70 sampai 74,9 itu adalah B, 65 sampai 69,9 itu adalah BC, lalu 55 sampai 64,9 itu adalah C, kemudian 45 sampai 54,9 itu D. Kalau D itu masih bisa mengulang ya, belum angka mati. Tapi kalau sudah E itu selesai ya, selesai, tamat riwayatnya, the end of the story itu kalau sudah E itu angka mati itu ya. Kalau di IPB udah nggak ada cerita lagi. Itu 44,9. Untuk mata kuliah ini kalau sampai E itu keterlaluan, itu namanya terlalu ya, terlalu kalau sampai bisa begitu. Oke, saya akan stop screen sebelum saya akan lanjut kepada yang detail ini. Saya akan memberikan kesempatan untuk anggota tim yang lain ya untuk menyapa Anda. Karena mungkin Pak Iman, Bu Ratri, Pak Rajib, mungkin setelah ini akan ada kesibukan yang lain, sehingga untuk lebih detail berikut ini dipersilahkan nanti kalau sudah ingin meninggalkan lapangan upacara ini. Oke, yang pertama saya persilahkan tadi itu mulai dari Ibu Ratri. Silakan Bu Ratri menyapa. Dan mungkin ada pesan apa begitu ya yang ingin disampaikan di awal kelas ini. Silakan Bu Ratri. Ya, baik, terima kasih Pak Rilus atas kesempatannya. Sudah terdengar ya Bapak dan sudah Ibu? Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya para mahasiswa peserta mata kuliah Masyarakat dan Teknologi. Saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rilus ya, sudah memperkenalkan saya, dan saya kira adik-adik juga sudah bertemu ya dengan saya di mata kuliah Psikologi Sosial, Antropologi Sosial, dan kemarin mungkin ada sebagian yang masuk dalam kelas paralel 4 untuk gender dan pembangunan. Pada semester ini saya diamanahkan ya oleh Pak Rilus untuk menjadi koordinator praktikum masyarakat dan teknologi. Ya, semoga adik-adik tetap semangat ya untuk semester ini, karena meskipun kita menghadapi pandemi dan melaksanakan perkuliahan secara online, tentunya harus kita hadapi bersama-sama gitu ya. Jadi semoga dapat menjalankan praktikum atau kuliah itu dengan baik dan lancar. Untuk penjelasan lebih detail mengenai pelaksanaan praktikum nanti akan dijelaskan besok ya pada saat praktikum. Saya kira itu saja ya, semangat adik-adik dan tetap sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Rilus. Baik, terima kasih Bu Ratri atas pompa semangat yang diberikan ya kepada para mahasiswa kita. Next, silakan Pak Iman. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan karena Pak Iman pasti tidak akan bukan pasti, kemungkinan tidak menyampaikan. Ya, Pak Iman ini sedang menyelesaikan program PhD S3-nya di Wageningen University di Belanda. Itu pengantar awal dari saya. Silakan Pak Iman menyapa dan memberi semangat. Terima kasih Pak Rilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah teknologi masyarakat dan teknologi. Saya kembali Pak Rilus dari Society and Technology Institute of Masyarakat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat sampai selesainya mata kuliah ini. Saya mungkin akan mengawal di 3 atau 4 kali ini ya, dan saya akan membantu Pak Rilus di praktikum juga. Seperti disampaikan Pak Rilus tadi, saya masih belum selesai di
S3 saya. Penelitian saya latar saya tentang pisang, bukan teknologi pisang, lebih ke arah biodiversitas tanaman pisang. Saya pikir itu dulu. Selamat bergabung buat adik-adik, kawan-kawan, rekan-rekan yang dari UNAN. Semoga betah dan kerasan di kelas ini. Sementara itu barangkali Pak Rilus, saya kembalikan ke Pak. Baik, thank you. Dankjewel kata orang Belanda ya, Pak Iman. Dankjewel, ya. Dankjewel. Kalau Alfas Bedang. Itu mau bilang Holland ya, saudara. Tapi salah. Nah, Guten Morgen itu harus makan keju banyak kalau ingin bisa bahasa Londo ya, karena Belanda itu kejunya luar biasa, itu khas banget, itu menjadi menu sehari-hari. Oke, thank you Pak Iman. Berikutnya Pak Rajib Gandhi, ini bukan orang India ya, ini asli orang Indonesia. Silahkan Pak Rajib memperkenalkan diri. Berasal dari mana? Halo. Ya Pak. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa, perkenalkan nama saya Rajib Gandhi. Saya dari Cigombong. Kalau perkenalkan dari mana ya? Kalau tadi Pak Iman pakai bahasa Belanda, kalau saya Wilujeng Sumping di mata kuliah Masyarakat dan Teknologi. Mata kuliah ini saya kira sangat menarik ya, isunya sangat menarik dan kekinian, bagaimana kita sebagai sosiolog juga dalam konteks perkembangan teknologi, perkembangan zaman ini bisa menempatkan diri, bisa melihat fenomena yang sekarang ini dengan kacamata sosiologi, dan saya kira ini mata kuliah yang sangat menarik, walaupun mata kuliah baru, tapi saya sangat antusias di mata kuliah ini karena karena itu tadi dengan mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman sekarang. Dari saya itu saja Pak Rilus. Selamat bergabung. Semoga kita bisa menikmati proses pembelajaran ini. Terima kasih Pak Rajib. Pak Rajib sedang menyelesaikan S3-nya di Sosiologi Pedesaan. Itu lupa Pak Rajib menyampaikannya itu, atau sengaja itu nggak dikasih tahu. Ya, sedang ambil S3 di SPD, Sosiologi Pedesaan IPB. Terima kasih Pak Rajib. Tadi Ibu Eni hadir nggak ya? Belum ya? Mungkin ada kuliah juga, ada tugas. Lalu Mbak Widya tidak bisa. Sudah semua ya tim kita ya, Bu Ratri ya? Saya kira sudah semua. Ya. Oke, sekarang sudah semua kita berkenalan dengan tim pengajar. Tentu kami tidak bisa berkenalan dengan Anda satu persatu, nanti ajalah pelan-pelan gitu ya. Nah, saya akan masuk ke topik week by week ya, minggu demi minggu, kembali ke share screen tadi. So, Bu Ratri, Pak Iman, Pak Rajib, kalau misalnya ada kesibukan yang lain yang harus ini tidak apa-apa untuk meninggalkan ruang kelas ini. Tapi kalau masih ingin bersama-sama, tentu kita senang juga, begitu ya. Oke, nah saya akan lanjutkan share screen yang tadi ya. Oke. Oke, so ini dia topik kita week by week ya, minggu demi minggu. Ini hari ini kita adalah kontrak perkuliahan dan overview. Kita sekalian mengenal mata kuliah ini tadi itu secara umum. Nah, minggu depan kita akan masuk ke dalam topik teknologi dan perkembangannya in general. So kita akan bicara secara umum seperti apa teknologi dan perkembangannya, dan itu masih saya yang akan memberikan kuliah. Nah, kemudian pada minggu berikutnya, ketiga itu kita bicara keragaman dampak perubahan teknologi dalam masyarakat. Itu akan disampaikan oleh Ibu Ratri. Kemudian sumber perubahan teknologi juga akan disampaikan Bu Ratri. Jadi ada 3 kali nanti. Lalu tadi ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi itu juga akan disampaikan oleh Ibu Ratri pada minggu yang kelima. Nah, minggu ke-6
itu akan masuk kepada difusi teknologi disampaikan oleh Pak Iman, dan minggu terakhir sebelum UTS itu teknologi, energi, dan lingkungan. Jadi kita melihat apa kaitannya antara teknologi itu dengan energi, persoalan-persoalan energi dan lingkungan. Pasti sangat menarik ya, karena persoalan energi dan lingkungan ini sangat besar sekarang ini, ada krisis ekologi dan sebagainya. Nah, bagaimana kaitannya dengan teknologi? Teknologi bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan, tapi mungkin juga berkontribusi untuk misalnya memitigasi tingkat kerusakan. So, itu akan sangat menarik, nanti akan disampaikan oleh Pak Iman. Nah, lalu kita masuk kepada UTS ya, ujian tengah semester, yaitu antara tanggal 5 sampai tanggal 16 Oktober itu UTS gitu ya. Nah, itulah topik-topik yang akan kita bahas pada setengah semester ya, half semester, dari hari ini kemudian minggu depan sampai minggu tanggal 30 September nanti ya, sebelum kita UTS. Nah, kemudian setelah kita UTS, kita masuk kepada second half ya. Setelah midterm tadi, maka kita akan masuk kepada second half, yaitu membahas tentang teknologi genetika. Nah, ini sangat-sangat menarik ya. Genetika ini ada di bidang kesehatan, ada di bidang pertanian, itu luar biasa perkembangan genetika. Peraih hadiah Nobel yang baru-baru kemarin itu, mereka melakukan apa istilahnya menggunting genom ya, sehingga bisa mengupayakan untuk diubah itu untuk orang lebih resisten terhadap satu penyakit gitu ya. Nah, itu luar biasa perkembangan teknologi genetika. Tapi ada persoalan-persoalan etika, ada persoalan moral di sana itu ya, ada persoalan nilai-nilai agama juga yang juga disentuh oleh persoalan genetika ini, sehingga juga menjadi problem itu ya, secara sosiologis itu menjadi masalah juga. Kemudian minggu ke-9 itu pertemuan ke-9 teknologi dan pekerjaan pada masyarakat non-industri. Nah, ini tadi Ibu Eni ya, Nuraini W. Prasojo. Kemudian yang topik ini juga Ibu Eni, itu membahas teknologi dan pekerjaan pada non-industri. Jadi melihat seperti apa pada masyarakat dalam tanda kutip tradisional ya, sebelum era industri itu seperti apa pekerjaan. Nah, lalu ini disambung dengan teknologi dan pekerjaan pada masyarakat industri, sehingga kita melihat seperti apa evolusinya ya, bagaimana peranan teknologi termasuk mengubah masyarakat non industri menjadi masyarakat industri ini. Nah, ini menarik, ini satu kesatuan sebetulnya, tapi karena topiknya panjang gitu ya, jadi kita pecah menjadi 2 minggu itu untuk membahas hal itu. Nah, kemudian kita masuk kepada teknologi yang sangat-sangat kontemporer, yaitu teknologi media elektronik, itu ya, media elektronik yang sekarang ini luar biasa, termasuk internet, kemudian media medsos yang sekarang kita bisa luar biasa, itu semua ada di situ. Nah, kemudian secara khusus juga akan membahas ini oleh Pak Rajib Gandhi. Lalu kemudian secara khusus juga ada membahas tentang revolusi industri keempat. Karena kita tahu bahwa menurut Schwab itu ya, kita berada di era industri 4.0 itu ya, sehingga ini ingin dibahas secara tersendiri dalam minggu ini. Bahkan itu memang ada bukunya ya, secara khusus membahas tentang 4.0 ini ya, yang dari Klaus Schwab itu khususnya. Nah, lalu ditutup dengan 2 kuliah terakhir soal teknologi dan penciptanya, artinya seperti apa sih orang-orang yang menciptakan teknologi-teknologi itu gitu ya. Seperti apa itu ininya. Nah, kita akan bahas, dan itu saya yang menutup 2 kali minggu terakhir. Kemudian diakhiri dengan pengelolaan teknologi gitu ya. Nah, lalu 7 sampai 18 Desember itu adalah ujian akhir semester. Nah, itulah topik-topik ya, topik-topik yang akan kita bahas selama 1 semester ini untuk mata kuliah ini. Nah, untuk praktikum saya tidak akan bahas, karena itu Ibu
Ratri yang akan bahas besok dengan tim gitu ya. Ini juga bentuk tugas akhir saya kira nanti biar Ibu Ratri yang menjelaskannya. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa soal ini kita menggunakan referensi utama itu dari Rudy Folty, ya, buku yang berjudul Society and Technological Change. Nah, nanti sebetulnya kalau Anda bisa mendapatkan dari e-book, ini coba dicari di e-book ya. Kalau Anda dapat itu karena kami juga dapatnya e-book ya. Jadi mestinya Anda bisa dapat. Tapi kami tidak berani mengirim ini kepada Anda karena takut ada apa sih namanya ini. Tapi nanti akan kami kirim, sebetulnya sudah kami pecah itu ya, chapter demi chapter. Jadi mungkin misalnya untuk minggu depan nanti akan beberapa hari, mungkin besok gitu ya, sudah akan kami kirimkan buku dari buku tersebut chapter 1 yang akan menjadi bahasan kita minggu depan itu ya, sehingga Anda bisa membacanya, dan juga akan kami kirimkan bahan ya PowerPoint yang sudah kami buat. Bahkan ada PowerPoint-nya yang bernarasi gitu ya, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri sebelum itu untuk membaca terlebih dahulu, juga mendengarkan kalau ada yang bernarasi, sehingga waktu di kelas mungkin kita sudah lebih banyak berdiskusi gitu ya. Anda membawa kasus-kasus apa gitu ya, sehingga akan lebih menarik gitu ya daripada one way communication kuliah dari kami gitu ya. Bahkan Anda mungkin bisa saja membawa satu artikel gitu ya tentang topik yang serupa, lalu menjadi diskusi kita bersama-sama. Nah, tadi saya sudah sebut juga Klaus Schwab ini kalau khusus untuk tentang industri keempat gitu ya. Lalu kemudian ini juga menarik ya, buku nomor 1 ini, Salgues ini yang bicara bicara tentang Society 5.0. Jadi kalau industrinya adalah 4.0, tapi society-nya adalah 5.0 gitu, dijelaskan di situ. Nah, saya kira itu ya yang dari segi materi, kemudian bahan-bahan yang yang akan menjadi bahasan kita selama semester ini.